Yes, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika and welcome to Kinci Review. Kali ini gue akan nge-review satu film spesial yang berasal dari India. Gue udah lama banget pengen nonton film India dan sekarang akhirnya kesampean. Film yang baru aja tayang di bioskop judulnya Pathan. Boom. Kenapa gue nonton film ini? Karena awalnya gue dapat berita kalau comebacknya Shah Rukh Khan, gue langsung gas ke bioskop. Awalnya gue berekspektasi kalau film ini bakal menghibur gue dengan sentuhan-sentuhan Bollywood lah, India gitu, yang ada musikal, terus ada tarian juga, dan ada actionnya pasti. Dan di sini juga nggak hanya Shah Rukh Khan yang bermain, ada John Abraham dan juga Deepika Padukone. Wah, di sini Deepika Padukone cantik banget guys, sumpah, gak bohong gue. Oke, tapi sebelum gue nge-review, gue pengen ngajak kalian buat subscribe dulu dong Kincir Cinema Club. Subscribe dan juga komen ya kalau misalnya kalian udah nonton. Kalau belum nonton juga komen. Dan di sini gue pengen juga nge-share ke kalian gimana review film Pathan. So, kalau misalnya kalian belum nonton, gue akan hitung sampai 3 seperti biasa. 1, 2, 3. Spoiler alert! Basically, film ini nyeritain tentang bagaimana seorang mata-mata bernama Pathan yang jatuh bangun mengamankan negaranya. Dan akhirnya dia harus melawan seorang yang membelot dari India yang berusaha untuk menyebarkan virus cacar di negara India. Yang adalah mantan agen rahasia di negaranya tersebut. Lalu Pathan barengan sama agen rahasia dari Pakistan yang bernama Rubai, yang mana diperankan oleh Deepika Padukone ini, harus menyampaikan perbedaan untuk melawan orang yang menyebarkan virus cacar di India tersebut. Mereka berpetualang keliling dunia dari Dubai, Afghanistan, Spanyol, Prancis. Awalnya gue ngelihat film ini tuh sebagai film yang bakal banyak adegan action yang epic gitu, yang biasanya gue lihat di film-film India pada umumnya. Karena mereka berdua harus menggagalkan misi sang penjahat ini. Bahaya juga sih emang kalau misalkan masalah virus ya. Tapi kemarin gue baru aja nonton The Last of Us masalah wabah jamur. Sekarang gue nonton film India yang ngomongin tentang virus juga. Emang virus ini lagi beken banget diomongin sama film ya. Nah, karena ekspektasi awal gue antusias dengan comeback Shah Rukh Khan, akhirnya gue melihat sang aktor dengan inisial SRK ini tuh tampil epic banget guys, sumpah. Tapi gue juga ngelihat adegan khas India masih lekat banget di sini, kayak misalkan Shah Rukh Khan lepas baju, terus dia ngelawan penjahat 100 orang gitu, terus 100 orangnya rata gitu, kasarnya kayak gitulah. Jadi emang overpower banget Shah Rukh Khan di sini guys. Film itu gue suka banget, dialog bahasa Inggris campur India itu smooth, komedinya dapet, acting Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham, Salman Khan, semuanya on point. Jadi tenang aja, walaupun alurnya lompat-lompat, film ini terselamatkan karena acting mereka bertiga tuh yang epic guys, sumpah. Kalau lu nonton nih Shah Rukh Khan emang actingnya luar biasa. Ya natural, dialognya juga panjang, kita nggak bosen nontonin dia kalau ngomong sama si Rubai alias si Deepika Padukone ini. Dan aktingnya Deepika Padukone, gue nggak tahu spellingnya gimana, Padukone, pas adegan action itu gila sih. Walaupun perempuan kurus gitu ya, langsing, seksi, tapi pas berantem, buset, itu 3-4 orang laki-laki lewat lah sama dia. Ketika ngomong bahasa Inggris itu nggak cringe. Biasanya kan kita kalau misalkan bahasa yang dicampur-campur gitu kan agak cringe ya ngelihatnya, dan kayak kesannya dibuat-buat gitu. Tapi ini Shah Rukh Khan dan juga Deepika Padukone sukses banget memerankan kedua karakter si Pathan dan juga Rubai ini. Dan gue juga suka banget sama masalah patriotik yang diangkat di film Pathan ini. Kalau misalkan kita ngomongin film Pathan, gue jadi ingat karakter Kapten Amerika dan juga negara USA gitu, yang udah jadi bersatu padu. Si Kapten Amerika ini rela mati berkorban demi negaranya. Dan film Pathan ini juga seperti itu. Jadi si Pathan ini rela mengorbankan hidupnya demi negaranya. Dia emang orangnya patriotis banget, dia memikirkan segala hal tentang negaranya, maju paling depan untuk menggagalkan misi lawannya menyebarkan virus cacar di negara India. So, gue respect sama patriotik di film ini. Tapi gue juga di sini menemukan hal yang gue nggak suka nih. Kenapa gue nggak suka? Karena di sini tuh actionnya terlalu berlebihan. Berantem di atas mobil tapi mobilnya lempeng aja jalannya. Ada 2 helikopter terus talinya disangkutin di atas mobil, terus mobilnya kagak keangkat, bisa mutusin tali helikopternya. Menurut gue itu overpower kayak superhero. Ini gue ngelihat kayak Hulk lagi lawan Iron Man gitu. Semuanya kebantai. Dan dia nggak ada luka sama sekali. Lukanya paling dikit lah, nggak parah-parah banget gitu. Yang kedua, gue ngerasa alurnya juga lompat-lompat ya. Pertama gue ngeliat alur yang berjalan
nggak ada flashback sama sekali, berjalan dengan struktur naratif yang bisa diikutin, sampai akhirnya di titik Rubai dan juga si Patan ini menemukan konflik sama keduanya yang nantinya akan jadi plot twist. Sekejap setengah film alurnya jadi lompat-lompat gitu. Lompatnya kemana? Ke negara-negara tersebut. Banyak banget negaranya, dan menurut gua kebanyakan yang menceritakan di negaranya masing-masing tuh ada misi-misi tertentu. Dan gua di sini ngerasa misinya tuh belum kelar udah pindah negara. Misinya belum kelar udah pindah negara. Jadi emang alurnya mengharuskan mereka pindah-pindah negara, dan ceritanya berlangsung cepet banget. Plot ke plotnya tuh nggak smooth lah. Nextnya gue juga agak pusing nontonnya karena kamera tuh shaky-shaky gitu. Dan yang paling signifikan ketika adegan action, kalau adegan action terus ada zoom in zoom out, terus ada entry slow motion, terus ada fast forward lagi, terus ada flashback lagi. Dan itu menurut gue terlalu banyak unsur yang dimasukin di dalam satu adegan. Dan di sini gue juga yakin sepanjang 2 jam 40 menit sutradaranya tuh udah mikir awal bikin skenario kayaknya. Gue punya referensi Marvel, terus ada sentuhan Mission Impossible sedikit. Nah, itu disatuin tuh jadi satu. Jadinya apa? Film Patan. Dan lu kalau misalkan udah nonton film Patan, pasti lu ngerti maksud gue. Ini tuh mirip banget sama konsep Marvel. Jadi kayak si Patan ini, gue anggap dia sebagai Nick Fury. Terus ternyata di universe ini, universe. Sumpah emang mirip banget universe guys. Di universe ini tuh ada 3 film sebelumnya tuh. Ada film Eka Tiger, ada film Zindawai, dan juga ada film War. Dan di pertengahan film dan di pertengahan konflik yang lagi panas-panasnya, muncullah satu karakter yang mungkin kalau lo penggemar Bollywood, lo kenal sama ini orang. Tapi ini spoiler banget sih. Yaudahlah nggak apa-apa. Muncullah itu Salman Khan ya. Jadi Tiger. Ini Tiger ini tuh kayak cameo dan crossover gitu sama film Patan. Jadi gue bilang ini mirip banget universe-nya kayak Marvel guys. Dan yang terakhir gue agak geli ketika Shah Rukh Khan buka baju, terus ada adegan entry slow motion, ada angin-anginnya guys. Dia kayak berasa laki-laki glowing gitu. Tapi emang badannya kotak-kotak sih. Salut banget gue sama Shah Rukh Khan. Umur 57 tahun tapi badan masih kayak roti sobek. Oke, overall film ini tuh bakal menghibur kalian semua para pecinta Shah Rukh Khan atau para pencinta film Bollywood. Karena ada unsur musikalnya, ada tariannya, ada actionnya. Kalau di media-media India, gue juga baca film ini tuh ratingnya tinggi gitu. 3,5/5, 4/5, 3/5 gitu. Lumayan tinggi lah. Kalau misalkan film ini emang lanjut, terus ada universe lain gitu yang akan crossover sama film ini, gue berharap skenarionya bisa berkesinambungan lah sama orang-orang yang secara general gitu. Mungkin kalau lu semua tahu Salman Khan itu siapa dan pernah memerankan karakter Tiger, terus tiba-tiba ada di film Patan, mungkin lu bakal teriak kayak orang-orang di sebelah gue gitu. Cewek-cewek di sebelah gue tuh pada gue nggak tahu dia teriak kenapa dia gitu. Ternyata Salman Khan keluar, terus gue googling gitu kan, ini siapa ya, dia meranin apa ya gitu, gue nggak tahu gitu. Ternyata dia meranin Tiger. Jadi itu adalah fan service yang menurut gue sukses untuk para pencinta film Bollywood. Gue bisa bilang aktingnya Shah Rukh Khan sebagai Patan, John Abraham sebagai Jim, dan Deepika Padukone sebagai Rubai itu menyelamatkan segala macam kekurangan yang ada di film ini. So, gue akan kasih rating film ini 6/10 karena memang belum maksimal dan masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh sang sutradara kalau mau bikin lanjutan dari film Patan nantinya. Oke, itu dia review kali ini bersama gue Nandika. Kalau kalian udah nonton, rating dari kalian berapa? Tulis kolom komentar. Gue juga penasaran sama anime masyarakat, audiens kincir khususnya terhadap comebacknya Shah Rukh Khan di film Patan ini. So, gue Nandika pamit dan sampai bertemu di review selanjutnya. Bye-bye guys!